Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akar dan pikiran kita, itulah yang senantiasa menyertai kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus, hati kami tidak henti-hentinya dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih karena Tuhan Yesus memberikan kami nafas dan kehidupan dan hari yang baru. Sebelum kami menjalani hari yang baru ini, berkati dan urati firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi terang yang menerangi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Begini firman Tuhan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang tubuh kita sangat berharga bagi Tuhan. Tuhan yang menciptakan tubuh kita ini dari ujung kaki sampai ujung rambut, bahkan segala kehidupan yang ada di dalamnya. Tuhan yang menjadikannya, Tuhan yang memilikinya, Tuhan yang menciptakannya. Oleh sebab itulah tubuh kita ini berharga, bahkan sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan mau supaya kita memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Karena kembali tadi tubuh kita ini sangat berharga. Kalau kita sadar tubuh kita berharga, mari kita belajar untuk memakai tubuh kita ini, dikatakan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus yang tidak berdosa telah berkorban, menyerahkan tubuhnya dan mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa. Supaya apa? Supaya yang berdosa dan salah di pemandangan Allah diperdamaikan dan dijadikan benar di hadapan Allah, tentunya melalui Kristus Yesus, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 20 sampai 21. Begini firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita yang berdosa dan salah di pemandangan Allah, dikatakan tidak bisa membenarkan diri kita. Tidak bisa dengan kekuatan, kemampuan usaha kita sendiri untuk menyelamatkan diri kita. Karena diri kita adalah keturunan orang berdosa. Tubuh kita yang berdosa dan salah di pemandangan Allah tidak mampu menebus dan menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia membutuhkan tubuh seorang penebus yang tidak berdosa dan yang tidak salah untuk menebus manusia tersebut. Jadi tubuh seorang penebus yang dimaksud adalah tubuh Kristus Yesus. Tubuh Kristus Yesuslah yang tidak berdosa karena Dia dilahirkan, benihnya dari Roh Kudus, Allah sendiri yang mengambil rupa ke dalam dunia ini melalui Maria. Dan dikatakan Maria sedang bertunangan waktu itu, dan dia mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri dengan Yusuf. Dan Yusuf diam-diam untuk menceraikan Maria, tunangannya dikatakan. Tetapi di dalam rencananya tersebut, di dalam tidurnya Tuhan berbicara melalui malaikat, jangan ceraikan karena yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus, bukan hasil manusia. Makanya Yesuslah yang dimaksud tubuh yang tidak berdosa tersebut. Karena bibitnya beda. Kita bibitnya dari papa mama kita. Yesus dari Roh Kudus. Makanya tidak ada dosa di dalam Dia. Jadi melalui tubuh Kristus Yesus yang dikorbankan, manusia yang berdosa diperdamaikan, dikatakan dengan Allah. Tubuh manusia yang berdosa dan yang salah di mata Tuhan, dikatakan bagi Allah dikatakan dibuat benar karena dikatakan menerima Yesus, karena berada di dalam Yesus Kristus. Jadi oleh karena itu, marilah kita belajar untuk menghargai tubuh kita ini. Karena bagi Tuhan tubuh kita ini sangat mahal. Melalui darah Yesus dikatakan telah lunas dibayar. Kita harus belajar untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. Kita harus belajar untuk memakai tubuh kita untuk melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di hati Tuhan. Karena untuk itulah kita hidup, percaya, menerima dan mengikut Yesus. Mari kita belajar melalui tubuh kita
Tuhan berkenan, Tuhan disenangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita belajar untuk melihat tubuh kita, memperlakukan tubuh kita sama seperti Yesus melihat dan memperlakukan tubuh kita. Bagi Allah, bagi Yesus, tubuh kita sangat berharga. Kita pun harus berpikir tentang hal yang sama, bahwa tubuh kita ini sangat berharga bagi Allah. Dan dengan pemikiran yang sama tersebut, ya, dengan mengetahui, maka kita akan menyadari bahwa setelah tubuh kita telah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu melalui darah Yesus, kita sadar bahwa tubuh kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi adalah milik Allah. Karena tubuh kita adalah milik Allah, maka Allah mau supaya tubuh kita dipakai untuk memuliakan Allah. Seperti yang tertulis dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi setelah kita di dalam Kristus, setelah kita di dalam Yesus, hidup ini, tubuh ini bukan tentang kita lagi, tetapi tentang Yesus. Oleh sebab itu mulai saat ini, mari pakailah tubuh kita ini untuk memuliakan Allah, karena tubuh kita sangat berharga di mata Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami supaya kami, Tuhan, sadar bahwa tubuh kami berharga di mata Tuhan. Dengan kesadaran tersebut, biarlah kami tidak memakai tubuh kami untuk menyenangkan dirinya sendiri, untuk melakukan apa yang salah baginya, tetapi dia belajar untuk kami belajar supaya tubuh kami pakai untuk berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, dengan melakukan tentunya kebenaran firman-Mu melalui kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan Yesus, mampukan, kuatkan kami untuk melakukan apa yang benar dan berkenan di hati Tuhan. Dengan melakukan apa yang benar dan berkenan di hati Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Segala berkat yang terbaik yang Tuhan Yesus janjikan dalam firman-Nya, itulah yang menjadi bagian kami dalam menjalani sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.